anak-anak, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran teks prosedur bagian 2 dengan KD 3.2, menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. 4.2, mengembangkan teks prosedur dengan memerhatikan hasil analisis terhadap isi, struktur, dan Setelah mempelajari materi ini, diharapkan siswa dapat mengidentifikasi struktur teks prosedur, menelaah kebahasaan teks prosedur, menyusun teks prosedur dengan memerhatikan isi, struktur, dan kebahasaan yang dominan, serta mepresentasikan, menanggapi, dan merevisi teks prosedur yang disusun. Struktur teks prosedur meliputi yang pertama, tujuan, 2, langkah-langkah atau petunjuk, dan 3, penegasan ulang atau penutup. Kaidah kebahasaan teks prosedur meliputi kata kerja imperatif, pernyataan persuasif, kata teknis, konjungsi penjumlahan, dan deskripsi alat. Kata kerja imperatif. Kata kerja imperatif dibentuk oleh akhiran kan, i, dan partikel lah. Bentuk dasar perhati mendapatkan imbuhan kan menjadi bentukan kata perhatikan. Bentuk dasar pasti, imbuhan kan, bentukan kata pastikan. Bentuk dasar tunjuk, imbuhan kan, bentukan kata tunjukkan. Bentuk dasar cerita, imbuhan kan, bentukan kata ceritakan. Bentuk dasar hindar, imbuhan i, bentukan kata hindari. Bentuk dasar jadi, imbuhan lah, bentukan kata jadilah. Pernyataan persuasif. Teks prosedur banyak menggunakan pernyataan persuasif. Contoh kalimat: A. Penggunaan bahasa yang baik juga menjadi keharusan. B. Singkatnya, akan lebih baik bila kita mampu menampilkan sikap yang antusias, verbal maupun non-verbal. Kata teknis. Banyak menggunakan kata-kata teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Apabila teks tersebut berkenaan dengan masalah komunikasi, akan digunakan istilah-istilah komunikasi pula, misalnya tanya jawab, kontak mata, pewawancara, verbal, non-verbal, bahasa tubuh, dan negosiasi. Konjungsi penjumlahan. Teks prosedur banyak menggunakan konjungsi dan partikel yang bermakna penambahan, seperti kata selain itu, pun, kemudian, selanjutnya, oleh karena itu, lalu, setelah itu, setengah jam kemudian, dan berikutnya deskripsi alat. Apabila prosedur itu berupa resep dan petunjuk penggunaan alat, akan digunakan gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai, termasuk ukuran, jumlah, dan menyusun teks prosedur berdasarkan struktur dan kebahasaan. Menyusun teks prosedur haruslah memerhatikan isi, struktur, dan kaidah kebahasaannya. Teks prosedur berisi langkah-langkah melakukan suatu kegiatan agar berjalan dan berhasil dengan baik. Struktur teks prosedur dibentuk oleh tujuan, langkah-langkah, dan penegasan kembali. Sementara kaidah teks prosedur dibangun oleh kalimat-kalimat perintah atau kata kerja imperatif. Terkadang pula konjungsi-konjungsi yang bersifat penambahan atau kronologis, penggunaan kata-kata teknis, dan yang langkah-langkah penyusunan teks prosedur adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tema umum karangan atau topik karangan. Kedua, mengumpulkan sumber informasi. 3, mendaftar topik-topik yang dapat dikembangkan menjadi kerangka dengan sumber pada bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
4. Mengurutkan topik-topik dengan benar, baik itu berdasarkan urutan waktu, penting tidak penting, sebab akibat maupun pola-pola lainnya yang sesuai, serta mengembangkan kerangka-kerangka menjadi sebuah petunjuk yang benar dan jelas. Contoh pengembangan teks prosedur. Topik menjadi pribadi yang penuh percaya diri. Kerangka teks prosedur: 1. Menerima apa adanya. 2. Mengenali kekurangan dan kelebihan diri. 3. Bertanya tentang kekurangan dan kelebihan diri. 4. Keyakinan pada diri sendiri. 5. Selalu bersyukur. 6. Bersyukur menambah kebahagiaan. 7. Banyak tersenyum secara tulus, serta senyum membawa kebahagiaan. Contoh pengembangan kerangka teks menjadi teks prosedur. Menjadi pribadi penuh percaya diri. Untuk menjadi pribadi yang percaya diri, Anda harus menerima diri apa adanya. Ini sangatlah penting, karena begitu Anda menerima diri Anda apa adanya, Anda merasa senang dengan diri Anda sendiri. Artinya, Anda menerima apapun kelebihan dan kekurangan yang melekat pada diri Anda selama ini. Tentunya, yang dimaksud dengan menerima kekurangan di sini bukan sama sekali membiarkan kekurangan diri Anda begitu saja. Sebaliknya, Anda terdorong untuk memperbaiki kekurangan dengan sepenuh hati tanpa putus asa. Langkah pertama dengan menanyakan kepada diri Anda tentang hal-hal berikut dan jawablah sejujurnya. Apa saja kekurangan diri saya selama ini yang harus saya perbaiki demi mencapai impian mulia saya? Hal apakah dari diri saya yang kurang disukai orang lain atau teman saya? Adapun yang dimaksud dengan kelebihan adalah hal-hal positif diri Anda yang patut Anda syukuri dan maksimalkan. Cara mengenali kelebihan diri Anda sangatlah mudah. Untuk mengenali kelebihan Anda, jawablah pertanyaan berikut. Hal positif apa sajakah yang teman saya sukai dari diri saya? Apa yang saya sukai dari diri saya selama ini? Apa yang orang lain rindukan dari diri saya? Langkah kedua, yakinlah pada diri Anda sendiri. Keyakinan adalah fondasi kehidupan. Sekali kita yakin kepada diri sendiri, sejak itulah kita lebih mudah melangkah dalam meraih impian. Langkah ketiga, bersyukurlah atas apapun yang Anda dapatkan. Bersyukur adalah bukti kebahagiaan seseorang. Semakin kita pandai bersyukur, semakin tinggi kebahagiaan yang kita dapatkan. Dengan bersyukur, kita telah mengakui setiap kebaikan yang kita dapatkan, serta menikmati setiap kebaikan yang kita lakukan. Langkah keempat, tersenyumlah dengan tulus kepada setiap orang, termasuk orang yang pernah menyakiti diri Anda. Senyum adalah doa. Setiap doa adalah kebaikan. Setiap kebaikan adalah awal dari kebahagiaan. Itulah sebabnya, semakin sering kita tersenyum dengan tulus, semakin bahagialah diri kita. Semakin kita bahagia, semakin percaya dirilah diri kita. Selamat menjadi pribadi yang percaya diri dan penuh bahagia. Merevisi teks prosedur yang disusun. Anak-anakku, beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merevisi sebuah teks prosedur. Yang pertama, kebenaran isi. 2. Struktur. 3. Kaidah kalimat. 4. Penggunaan ejaan dan tanda batas. Cermati contoh berikut. Kalimat pertama. Hal pertama yang perlu dilakukan agar tidak membandingkan diri sendiri dengan orang lain adalah kenali diri sendiri. Kalimat kedua, jika Anda mengenal diri sendiri, ketika Anda melihat keberhasilan orang lain membuat Anda terpacu menjadi lebih baik, bukannya merasa minder atau sedih.
Kalimat 3. Gambarkan diri Anda dalam kata-kata seperti pintar, kuat, baik, keibuan, visioner, dan sebagainya. 4. Dengan mengenal dan menghargai diri sendiri, membuat Anda tidak akan ingin menjadi seperti orang. Revisi teks prosedur tersebut adalah pada nomor yang pertama, kesalahan kalimat. Hal pertama yang perlu dilakukan agar tidak membandingkan diri sendiri dengan orang lain adalah kenali diri sendiri. Penyebab kesalahan, ejaan, perbaikan. Hal pertama yang perlu dilakukan agar tidak membandingkan diri sendiri dengan orang lain adalah mengenali diri sendiri. 2. Kesalahan kalimat. Jika Anda mengenal diri sendiri ketika Anda melihat keberhasilan orang lain, membuat Anda terpacu menjadi lebih baik, bukannya merasa minder atau sedih. Penyebab kesalahan adalah kaidah kalimat. Perbaikan. Jika Anda mengenal diri sendiri ketika Anda melihat keberhasilan orang lain, Anda terpacu menjadi lebih baik, bukannya merasa minder atau sedih. Berikutnya pada kalimat nomor 4, kesalahan kalimat. Dengan mengenal dan menghargai diri sendiri, membuat Anda tidak akan ingin menjadi seperti orang lain. Penyebab kesalahan, kaidah kalimat. Perbaikan. Pengenalan dan penghargaan terhadap diri sendiri akan membuat Anda tidak akan ingin menjadi seperti orang lain. Atau dengan mengenal dan menghargai diri sendiri, Anda tidak akan ingin menjadi seperti orang lain. Anak-anakku, sekarang kita memasuki latihan. Jelaskan penyebab kesalahan dari penulisan kata teks prosedur di bawah ini, kemudian perbaikilah. Kalimat nomor 1. Pewawancara biasanya memberikan kesempatan bagi kita untuk mengajukan pertanyaan di akhir wawancara. Kalimat kedua, siasati dengan mendahului pekerjaan yang menjadi prioritas hari itu. Kalimat ketiga, aplikasikan produk styling dan perawatan rambut seperti serum untuk menyehatkan akar rambut. Kalimat 4, bagi perusahaan, wawancara adalah kesempatan untuk menggali kualifikasi kandidat secara lebih mendalam, melihat kecocokannya dengan posisi yang ditawarkan, kebutuhan dan kultur perusahaan. Demikian anak-anakku materi yang Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan selamat belajar.